Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, di pekan ketiga di bulan Juli 2025, tepatnya pada hari Selasa 15 Juli 2025. Pagi ini kita kembali untuk berjumpa untuk memetakan atau melihat bagaimana dinamika pergerakan di beberapa pair utama di XAU dan yang lain. Kita lihat nanti bagaimana kemungkinannya, kemudian dari sisi teknikal bagaimana kita menempatkan titik entry yang potensial. Kita awali dulu dari XAU USD. Buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Kita akan awali dari time frame daily. Di XAU dulu, di time frame daily. Ya, kalau kita amati satu hari kemarin didominasi oleh bearish, namun tidak signifikan ya, tidak mempengaruhi secara signifikan dari masih tren naik. Kalau kita lihat dari pergerakan terdekat masih berada di wilayah konsolidasi, masih banyak menunggu rilis data-data penting, kemudian juga masih menunggu kondisi membaik di geopolitik dan sebagainya, sehingga lebih berada di area konsolidasi, wait and see, pelaku pasar yang besar tentunya. Kita akan coba untuk memetakan untuk satu hari ke depan ya, jangka pendek saja, bagaimana potensi pergerakan untuk satu hari ke depan, baik bergerak naik maupun turun sebenarnya tidak terlalu penting, karena yang paling penting bagaimana kita bisa menempatkan titik yang potensial yang bisa mendapatkan profit yang lebih tentunya. Karena kita tidak menunggu lama, jadi untuk transaksi kita hanya selesaikan dalam waktu satu hari, sehingga tentu harus berburu dengan waktu, harus segera kita exit di kondisi-kondisi yang betul-betul krusial. Dari D1 ya, D1 tidak dapat tunjuk yang signifikan di sana, dia hanya konsolidasi. Di H4 kita lihat, di H4 ini ada rejeksi, kemudian mencoba kembali menekan namun hanya berada di low yang sama, kemudian mencoba kembali turun untuk yang hijau, kemudian ditahan, tidak mampu lebih rendah dan kembali bergerak naik. Maka kalau saya melihat dari time frame ini, ada kemungkinan akan kembali bergerak naik, sehingga kita perlu untuk mencari tambahan petunjuk dari time frame di bawahnya. Di H1 ya, di H1 sebenarnya sudah mulai ada petunjuk naiknya, hanya kita butuh waktu untuk lebih tepat menempatkan posisi kita ya. Boleh saja kita langsung menempatkan entry point ya, namun tentu karena pergerakan masih awal nanti akan lebih banyak kita keseret. Nah, kita coba untuk menggambarkan garis tren yang terdekatnya. Saya tarik begini, kemudian turun lagi sampai di sana. Nah, untuk hari ini kemungkinan akan kembali bergerak naik. Sebelum nanti menyentuh wilayah resisten, yakni berada di kisaran 3373 ya, berada di kisaran 3373. Nah, tentu kita bisa manfaatkan momentum yang tepat untuk menempatkan posisi buy di sana. Kita manfaatkan dulu untuk
pergerakan naik hingga sampai di resisten itu cukup panjang, bahkan sampai hampir 2000, hampir 200 pips ya. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah satu, kemungkinan besarnya dan kecenderungannya. Yang kedua tentu kita perhatikan sisi jarak dari runningnya ya, biar kita nanti dapat peluang, dapat potensi yang maksimal. Tentunya kita harus mengukurnya. Kita ambil jarak di kisaran 800 hingga 900 dari runningnya, kemudian kita tempatkan di sana untuk entry point pertama ya, buy-nya di 3335, kira-kira 3355 sorry ya. Nah, nanti targetnya maksimum yang terdekat itu di resistennya, di resisten. Namun resisten itu cukup panjang, jadi kita ambil di dalamnya atau lebih rendah kita tempatkan, yakni di kisaran, nah di sini ya, di kisaran 3368. Ini kita exit dulu boleh. Target di 3368 poin sekian ya. Ini untuk target yang pertama. Yang berikutnya kita nanti akan menguji kekuatan bullish dengan melihat apakah dia punya kemampuan lebih untuk menutup lebih tinggi dari resisten ini atau dari high-nya. Nah, tentu kita nanti juga bisa melanjutkan untuk menempatkan entry point berikutnya atau bahkan untuk kita targetkan berikutnya selanjutnya. Kita bisa menempatkan target di kisaran 3383 ya, 3383. Kita lihat sisi sebelah kiri yang betul-betul potensial sebelah mana. Oke, ternyata juga ada banyak penolakan. Kita ambil di 3383 saja ya. Oke. Kemudian untuk nanti maksimum atau probabilitas pergerakan naik maksimum hari ini kita akan perkirakan berada di kisaran 3403. Oke, di 3403. Saya buat coretan dulu untuk nanti mengingat. Yang kedua tadi di 3383. Kemudian untuk area jenuhnya di 3403. 3403. Oke. Kemudian nah, nanti bisa juga tidak sampai break sehingga kembali bergerak turun begini. Nah, bisa jadi simulasinya akan seperti ini. Kemudian balik kembali ke bawah. Sampai di mana? Sampai di kisaran di sini. Nah, nanti kalau tidak mampu ternyata, jadi bisa saja sentimen market itu muncul dengan signifikan sehingga bisa membalikkan, artinya sampai pada puncak resisten kemudian kembali lagi. Nah, setidaknya kita tetap bisa manfaatkan untuk taking profit dulu. Yang pertama. Selanjutnya kita akan menempatkan, jadi nanti kalau naik jangan lupa diuji di area resisten. Nah, yang kedua bisa jadi memang kekuatan bullish hanya sampai di tertingginya di 3350. 3350, sehingga kalau nanti ternyata tidak mampu bergerak kembali ke atas, nah kita akan uji di area supportnya di sana ya. Kita tandai area support ini dengan highlight warna orange. Kemudian kita akan lihat apakah nanti mampu ditembus atau tidak ya. Saya lebih condong menempatkan di bawah area supportnya ya, untuk tentu lebih berhati-hati di situ ya. Dengan simulasi tidak mampu kembali melanjutkan atau membentuk higher yang baru dari sumbu yang saat ini sedang atau tertingginya, sehingga kita bisa menempatkan atau bisa mensimulasikan selnya itu di situ di 3339.
Kemudian targetnya sampai di mana? Ya paling gampang di supportnya, paling gampang di support yang terdekatnya. Nah, support itu kira-kira cukup apa enggak gitu ya. Supportnya kira-kira sekitar 1000 sekian ya, 1100 ya, mungkin kita bisa turunkan sedikit ya biar lebih banyak lagi. Kalau ini sudah cukup karena sudah berada di garisnya, kita bisa menempatkan untuk targetnya 3328. Jadi target tidak harus di jarak pips yang sama, kita bisa lihat atau bisa kondisional melihatnya. Yang berikutnya kita menempatkan target yang kedua, atau kalau bearish momentumnya masih kuat, kita sampai pada tingkat yang kedua, targetnya berada di support berikutnya ya, karena supportnya juga cukup panjang, kita masuk ambil di dalamnya. Nah, ini kita tempatkan di 3314. Target berikutnya di 3314. Perlu diingat untuk area target baik 1 maupun 2 ini nanti sekaligus menjadi area supportnya yang di bawah. Yang di atas juga demikian menjadi area resisten yang terdekat. Jadi berada di situ kita uji, kalau ternyata tidak ada kemampuan untuk melanjutkan dari petunjuk yang ada, dari mungkin rejeksi, dari perubahan warna dan lain-lain ya, tentu nanti bisa jadi di area situ akan memantul. Nah, ini adalah simulasinya. Untuk hari ini jenuh jual maksimum kita perkirakan berada di kisaran 3296 ya, 3296 ini area jenuh jual. Area jenuh jualnya kita perkirakan di 3296. Nah, di sini kita tandai tadi di warna ungu ini, kita geser ke bawah menjadi area jenuhnya. Kemudian yang di atas tadi juga demikian, untuk area jenuh kita tandai warna merah saja ya, membedakan yang lain biar nanti ada highlight yang lebih mudah kita kenali ya. Oke, kira-kira di sini untuk pergerakan hari ini. Nah, silakan nanti diuji ketika sudah ada triggernya, sudah terpenuhi syarat aturan mainnya, baik itu dari pola candlestick, baik itu dari petunjuk rejeksi yang ada atau momentum yang ada di sana, kita bisa menempatkan entry sesuai dengan aturan yang kita sudah buat ya, kita sudah tentukan, sehingga betul-betul sesuai dengan rencana, Baik, mungkin ini yang bisa kita simulasikan untuk hari ini, yang bisa kita skenariokan. Sekali lagi jangan dilihat hanya dari sisi angka ya, biasanya teman-teman hanya angka dimasukkan tanpa mengetahui secara teknikal sendiri ya. Pelajari, kalau itu yakin dan cocok dengan stylenya, dengan aturan main yang digunakan, maka bisa dilanjutkan. Namun demikian, kalau nanti ternyata itu bertolak belakang, tidak sesuai dengan analisis pribadi, maka tentu harus banyak dipertimbangkan lagi ya, harus sesuai dengan stylenya. Di angka yang sama, area yang sama, tentu nanti hasilnya juga berbeda karena beda orang, beda kepala, beda tingkat kecemasan, dan beda kekuatan yang ada, kekuatan kemampuan tentunya. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk simulasi dan mapping hari ini untuk XAU. Yang lain nanti kita akan sampaikan secara terpisah. Untuk fundamental masih belum ada dinamika yang signifikan. Ya, nanti malam ada rilis inflasi jam 19.30. Silakan nanti dicek, silakan nanti diperhatikan di menit-menit jelang rilis berita. Terima kasih, ketemu di esok hari di waktu yang sama. Mudah-mudahan hari ini maksimum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.